Hai guys, ketemu lagi dengan aku Ruli Siralahi. Uh, Video kali ini aku ingin menyampaikan tentang upgrade your communication skills. Nah, kenapa ini penting? Karena aku melihat setiap kita membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Karena di dalam setiap proses apapun, di dalam keluarga, dalam bisnis, karir, di dalam organisasi apapun, kita akan terus berhadapan atau berproses yang namanya berkomunikasi. Nah, kita tahu bahwa dari sejak kecil, bayi, bahkan kita sudah berkomunikasi dengan ibu kita waktu di kandungan. Betul kan? Nah, itu sebabnya proses komunikasi ini akan terus berlanjut atau terus berkesinambungan, terus bertumbuh, terus mengalami pengembangan-pengembangan. Di dalamnya ada pengembangan diri termasuk. Nah, karena apa? Karena kalau secara pengertian, komunikasi adalah proses pertukaran atau penyampaian ide, penyampaian informasi berupa ide, pendapat, perasaan, atau data atau apapun kepada orang lain atau kepada organisasi. Ini baik yang informasi bersifat pribadi maupun dari organisasi kepada pribadi atau organisasi lain. Nah, berarti di dalamnya ada konten, ada senders dari pengirim atau penyampai berita atau informasi, dan ada receiversnya. Nah, teman-teman, menarik karena itu di dalam komunikasi inilah letak di mana seluruh konflik maupun kesepakatan terjadi. Ya, di dalam sebuah organisasi akan terjadi chaos, akan terjadi sesuatu yang tidak firm atau tidak pas, tidak klik ketika tidak ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang membuat orang yang memberi informasi dan menerima sama-sama memahami maksudnya dengan tujuan tertentu. Bayangkan ketika sumber informasi menyampaikan A, ternyata diterimanya A plus atau A minus. Ini juga yang kita sering alami di dalam dunia kita saat ini, yaitu informasi yang disampaikan A, tapi yang diterima orang B. Bahkan lebih berbahaya lagi ketika kita tahu ada informasi yang tidak sah atau valid, tapi tersampaikan kepada B. Yang ini kita sering sebut dengan namanya hoax. Informasi yang tidak valid, yang tidak pas. Nah, baik, saya mau lebih fokus lagi tentang model atau tipe dari komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi itu sendiri ada dua, atau prosesnya ya. Proses yang pertama itu komunikasi yang disampaikan secara verbal. Verbal dan non-verbal. Verbal itu berarti yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang disampaikan itu dengan bahasa yang clear, simple. Contoh, kalau saya mau bilang saya lapar, aku lapar, aku mau makan. Itu verbal. Nah, tapi apa yang non-verbal? Non-verbal itu justru cara menyampaikannya, intonasi nadanya, gestur tubuhnya, mimik wajah kita, volume suara kita, itu justru yang non-verbal. Nah, 50% informasi atau komunikasi sangat dipengaruhi yang namanya non-verbal. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, mana seringkali yang kita belajar atau sering lakukan atau sering alamin di dalam berkomunikasi dengan orang yang seringkali kita tata, yang kita atur di dalam berkomunikasi adalah bagian yang verbalnya atau non-verbal. Kalau menurut saya kita lebih sering menggunakan gaya komunikasi atau pola komunikasi yang verbalnya lebih baik, lebih bagus. Jadi kata-kata terstruktur, jelas, clear. Tapi kita lupa ada namanya proses atau bahasa komunikasi yang non-verbal. Bayangkan kalau saya ingin menyampaikan kabar baik atau kabar sesuatu yang menarik dari sebuah produk A misalnya. Wah, ini enak sekali, tapi saya menyampaikannya dengan mimik wajah yang tidak happy. Wah, ini enak banget loh. Iya, enak banget. Nah, ini kan makna enak yang tadi secara verbal tapi disampaikan dengan wajah dengan intonasi yang berbeda. Itu justru yang ditangkap yang berbeda.
Nah, kita mau belajar nih ke depan ya, bagaimana kita harus mendalami, mengembangkan komunikasi yang efektif itu seperti apa. Kita belajar dulu dari dua hal ini ya teman-teman. Pertama, ada dua pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, teman-teman, silakan diberikan pertanyaan atau tanggapan, mana yang lebih sering teman-teman alamin atau sering latih atau sendiri alami pribadi maupun orang lain di dalam komunitas, dalam kantor atau di dalam keluarga yang sering kita latih atau kita bangun justru sehari-hari, yang verbal atau non-verbal. Nah, oke teman-teman, itu dulu. Semoga ini membantu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ada video lagi tentang upgrade your communication skills. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa di-like, di-subscribe, atau teman-teman juga bisa share video ini dari IGTV maupun dari YouTube. Aku akan terus mengupdate supaya teman-teman kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah hebat, tapi kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman terus sukses dan be significant. See you.